Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hana Agustiana dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Komunikasi Politik. Langsung saja ke yang pertama, yaitu hubungan dari komunikasi politik, kampanye politik, juga marketing politik. Jadi ketiganya itu memiliki hubungan dan keterkaitan. Kampanye politik dan marketing politik sendiri merupakan bagian daripada komunikasi politik tersebut gitu. Jadi karena komunikasi politik itu mencakup semua bentuk interaksi yang ada di dalam politik, baik interaksi secara langsung maupun secara tidak langsung gitu. Jadi secara langsung tuh kayak antara politisi dengan masyarakat melalui kampanye, maupun secara tidak langsung atau menggunakan sebuah media tertentu untuk membranding si politisi. Yang kedua ada fenomena mitologi politik yang sering kita lihat gitu. Jadi mitologi yang sering kita lihat dalam komunikasi politik itu adalah pembentukan sebuah citra dari seorang politisi ataupun seorang pemimpin, yang mana citra tersebut itu dibangun untuk mempengaruhi opini publik melalui berbagai macam media gitu, seperti televisi, media sosial atau sebagainya gitu. Contohnya misalnya nih ya, Pak Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, lalu melakukan komunikasi politiknya itu melalui belusukan, turun langsung ke masyarakat gitu, ke lapangan. Nah, belusukannya itu ditampilkan di berbagai media sehingga citranya di masyarakat itu Bapak Jokowi adalah pemimpin sederhana yang merakyat. Jadi pemimpin sederhana yang dibangun oleh media itu merupakan narasi besar yang dibuat dan didukung oleh tindakan nyata, yang dimana tindakan nyata dari beliau tersebut disebar gitu melalui televisi dan media sosial lainnya. Lalu yang ketiga, contoh pengaruh opini publik terhadap keputusan politik. Nah, opini publik ini dapat mempengaruhi keputusan politik karena opini publik ini dapat membuat orang itu menjadi bingung menentukan pilihannya gitu, menjadikan opini publik sebagai referensinya. Misalnya nih ya, di pemilu 2024 kemarin, beberapa survei itu menunjukkan bahwasanya paslon Prabowo Gibran itu unggul dibanding calon lain. Nah, ini bisa membuat masyarakat yang belum menentukan pilihannya itu akan ikut memilih pada paslon tersebut karena dirasa elektabilitasnya itu lebih tinggi. Jadi lebih tepatnya yang belum memiliki pilihan itu akan cenderung ikut-ikutan memilih kandidat yang lebih banyak dukungannya orang lain, yang lebih banyak diperbincangkan oleh orang lain gitu. Lalu nomor 4, ada tipologi pemberi suara. Yang pertama ada pemilih rasional. Jadi pemilih rasional itu memilih berdasarkan analisis, logika, dan fakta. Jadi mempertimbangkan dulu gitu rekam jejak si pasalnya itu. Jadi lebih mempertimbangkan visi misinya, mengutamakan kepentingan jangka panjang. Terus yang kedua ada pemilih reaktif. Jadi memilihnya itu secara emosional atau spontan, bisa jadi hanya karena terinspirasi oleh pidato dari suatu seorang paslon gitu. Terus ada juga pemilih yang responsif. Jadi memilihnya itu karena isu yang hadir di masyarakat. Jadi pemilih ini itu mudah terpengaruh oleh opini publik. Lalu ada juga pemilih aktif. Pemilih aktif itu biasanya memiliki pemahaman yang kuat tentang politik, aktif juga mencari informasi tentang berbagai masalah politik, serta kritis gitu. Pemilih aktif juga biasanya ikut terjun ke dalam dunia politiknya, seperti tim ses atau sebagainya. Nah, nomor 5 ada perilaku komunikasi politik dalam pemilu 2024. Jadi ya, di 2024 ini cukup unik karena para kandidat paslon baik
dalam pilpres maupun pilkada itu si paslon-paslonnya itu cukup kreatif gitu dalam memainkan komunikasi politiknya. Selain aktif berkampanye secara langsung dengan masyarakat, mereka juga aktif dalam media sosial. Namun yang saya soroti adalah komunikasi politik yang dilakukan oleh presiden terpilih kita, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang mana beliau dan wakilnya itu sangat aktif di media sosial dan sering terlihat melakukan pendekatan dengan masyarakat, terutama dengan remaja-remaja seperti Gen Z. Nah, beliau ini juga bisa menyesuaikan brandingannya dengan para Gen Z tersebut, seperti membuat musik yang cocok dijadikan JJ gitu, membuat TA yang gemoy, terus memilih warna biru soft yang identik gitu dan terlihat mencolok. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.